Selamat datang di Akademi Tentara Nasional Indonesia, lembaga pendidikan pertama bagi taruna Akademi TNI yang bersifat integratif dalam rangka menyiapkan kader pimpinan TNI yang berjiwa pejuang Sabta Marga dengan moto Bhinneka Eka Bakti yang artinya berbagai macam asal satu pengabdian. Akademi Tentara Nasional Indonesia berada pada lokasi 34 km ke arah timur ibu kota Jakarta, terletak pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut dengan luas areal kurang lebih 2 hektar berada di Komplek Mabes TNI, tepatnya di Cilangkap, Jakarta Timur. Masih bersama kami di Semarak Satria, Semangat Indonesia. Seru banget Bu Bos. Apalagi itu pemain band kita semangat banget ya hari ini nih. Karena kan edisi spesial nih, HUT TNI ke-77. Di tengah-tengah kita ini sudah ada Bapak Legend TNI Teguh Arif selaku Komandan Jenderal Akademi TNI. Beliau adalah pimpinannya Akademi TNI yang menyelenggarakan pendidikan pertama TNI. Jadi calon-calon penerus bangsa yang sangat luar biasa ini lahirnya dari Akademi TNI. Benar nggak? Iya, kalau betul Ate ya, kan Pak, ya? lahirnya di Lampung Pak. Bukan gitu maksudnya. Beda. Pendidikannya itu pertama awalnya tuh di Akademi TNI gitu. Nah kan, nah sekarang kita ingin lebih kenal lebih jauh lagi nih Pak. Mungkin pemirsa Kompas TV nih, ini pengen tahu ya. Kan ya semua pasti udah tahu dah TNI begitu Pak. Tapi kita pengen tahu nih Pak, hubungan antara satu instansi, kan ada TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara gitu. Bagaimana sih Pak hubungan instansi satu dengan yang lainnya begitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama perlu saya jelaskan sedikit karena barangkali banyak yang belum tahu tentang Akademi TNI. Karena biasanya umumnya orang tahu tentang Akademi Militer. Nah jadi Akademi TNI merupakan badan pelaksana pusat tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Dan tugasnya adalah menyiapkan atau menyelenggarakan pendidikan perwira pertama TNI tentunya yang bersifat integratif. Sering kita melihat atau menyebutkan adalah pendidikan tingkat dasar yang sering kita sebut dengan Mencandra, pendidikan Candra di muka. Ini umumnya demikian. Nah kemudian di antara itu ada yang pertama Akademi Militer dulu itu yang bagian darat, kemudian Akademi Angkatan Laut itu bagian dari laut yang sering kita sebut dengan AAL, dan kemudian ada Akademi Angkatan Udara itu di bawah Angkatan Udara. Nah itulah posisinya kira-kira demikian. Hubungannya yaitu dalam kegiatan integratif tadi. Nah seperti yang ada di Mencandra saat sekarang, pendidikan ini sedang berlangsung, ada di situ Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, calon-calon tarunanya, plus ada kepolisian. Nah kepolisian di tempat kami itu pendidikannya selama 3 bulan. Bersama bergabung dengan kita. Setelah 3 bulan mereka akan kembali ke Akademi Kepolisian melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian. Kamu pengen nanya-nanya enggak? Ini Pak, tadi kan menjelaskan soal bagaimana taruna dan taruni untuk menjadi perwira. Nah untuk mendukung hal tersebut nih Pak, tentunya segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang taruna dan taruni ini untuk menjadi leader itu difasilitasi oleh Akademi TNI tersebut. Dan akademi di 3 matra lainnya. Apa saja yang dipersiapkan nih Pak oleh akademi untuk putra dan putri terbaik itu Pak? Nah, baik. Jadi yang pertama, pendidikan kita mengandung pola dasar, yaitu menyangkut sikap dan kepribadian. Yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah jasmani. Tiga-tiganya harus bersinergi. Nah, pendidikan yang dilaksanakan di Akademi TNI itu semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah dukungan-dukungan di antara yang ada mulai dari perlengkapan perorangan itu mulai dari kepala, ke baret, topi dan sebagainya sampai bawah ini semua didukung. Untuk taruna itu adalah sampai 66 item
Untuk taruni yang putri ini ada 72 item. Untuk perlengkapan perorangan. Nanti ada perlengkapan yang bersifat dinas, yaitu ada ruang kelas, fasilitas pendidikan, fasilitas latihan dan lain sebagainya. Itu semua disiapkan oleh dinas. Kemudian itu kan dukungan perorangan, termasuk satuan. Dan kemudian juga harus ada 10 komponen pendidikan. 10 komponen pendidikan diantara ada kurikulum. Kurikulum tiap tahun juga akan kita evaluasi apakah masih sesuai dengan tahun sekarang atau dengan kondisi perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin tinggi atau yang sering kita sebut high tech. Sesuai nggak nih? Kalau sesuai lanjut, kalau udah nggak sesuai kita adakan evaluasi dan perbaikan. Lengkap semua aja. Bapak, kalau kami boleh tahu nih Pak, nih pastinya juga, Ate juga pengen tahu ya, harapan terbesar Bapak untuk Akademi TNI Pak? Harapan terbesar saya tadi katakan bahwa pendidikan di Akademi TNI saat sekarang bersifat integratif. Nah, pengertian integratif adalah gabungan antara Akademi TNI yang terdiri dari Akmil, AAL, dan AU. Plus di tempat kami ada kepolisian dari Akademi Kepolisian. Harapan kami ke depan tentunya dengan ada integratif, tentu ada terjadi hubungan emosional. Baik antara Akademi TNI termasuk kepolisian. Dengan terbentuknya hubungan emosional maka akan tumbuh rasa senasib sepenanggungan, rasa kekeluargaan, rasa perdurasaan, dan tumbuh jiwa korsa yang kuat. Ya, itulah harapan ke depan kita di saat mereka sudah mulai dinas di lapangan karena terjalin jiwa korsa yang kuat. Terjalin juga sinergitas di lapangan sehingga pada saat berdinas banyak sekali persoalan-persoalan di lapangan akan mudah diselesaikan karena sinergitas di antara mereka sudah terbentuk sejak taruna. Demikian harapan kami. Wow, kita berikan luar biasa. semangat dengan tepuk tangan dong. Pastinya positif semua yang akan terwujud ya. Amin. Betul sekali. Nah, kita sudah mengenal nih Akademi TNI melalui pimpinannya Akademi TNI. Namun di kesempatan ini nih Pak, ya kami juga pengen loh Pak, kita pengen berkenalan lebih dekat lagi dengan Bapak Teguh Arif tentunya ya Pak ya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, mungkin sedikit cerita ya dari Pak Teguh zaman dulu waktu pendidikan Pak. Taruna ya? Di Di Taruna Taruna. Pak. Mungkin ada momen-momen yang berkesan atau tidak bisa dilupakan Pak dengan perbedaan itu jauh-jauh sekali gitu kan. Dulu kan internet susah ya Pak ya. Iya. Gitu gimana tuh Pak? Boleh. Jadi memang saya sering dikasih julukan oleh teman-teman saya, dibilang Jenderal Klengkeng. Jadi ada satu kisah suatu ketika saya pas taruna tingkat 3, kemudian saya habis berolahraga sore, kemudian pulang kita bisa lewat lapangan Pancasila, Sabta Marga Pancasila, rute kita. Nah, selama perjalanan waktu dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kelengkeng yang ada di Taruna Akmil itu di Magelang itu tidak pernah berbuah. Pas saya taruna tingkat 3 sudah berbuah. Nah, kalau di Akmil, taruna tingkat 3 dibilang raja kampus. Karena taruna tingkat 4 sedang sarcap biasanya selama ini di Bandung lah kira-kira demikian. Sehingga kita raja kampus. Raja kampus bisa tolak pinggang lah, gagah jalan lah kira-kira gitu. Kok ada kelengkeng, udah bagus. Nah, kita tidak tahu. Kita pikiran boleh-boleh aja kan punya taruna kan. Manjat lah kami bersama dengan Mei Sulistyo Effendi kawan saya. Naik dan ambil kelengkeng. Tahu-tahu petugas, weh taruna itu gak boleh. Gak boleh. Saya langsung turun. Kebetulan saya apal yang kita sering dengan disebutnya jalan tikus. Nah, petugas yang bertugas piket ini tidak tahu rute saya singset langsung menuju Mesonet. Di saat petugas balik, loh ini masih ada satu. Rupanya teman saya Mei Sulistyo Effendi terlambat turun. Ketangkeplah si Mei ini dengan petugas. Akhirnya, kawanmu siapa tadi? Disebutkanlah Teguh Arif, pada saya sudah ada di Mesonet. Besok pagi sama Danjon saya diperintahkan apel, menggunakan rangsel, menggunakan senjata dan pakai brongkos kelengkeng. Dan itu dihukum selama seminggu. Apel di situ udah di depan pasukan, kemudian juga jalan ke ruang kelas, kemana kita semua pakai itu. Sehingga teman-teman saya ngasih julukan Jenderal Kelengkeng. Oh itu dia. Berarti teman Bapak cepu ya. Aduh, kita kasih tepuk tangan dong. Itu satu momen yang gak bisa dilupakan ya Pak ya. Memang zaman dulu sama zaman sekarang beda sekali Pak ya mainnya ya Pak ya. Oke, nah ngomong-ngomong masalah main. Kita Main punya games, kita ada main games. Ya. Ada games khusus untuk Bapak Teguh. Pak, ini kan di depan Bapak di meja ini ada 2 kartu. 2 kartu. Ini kartu apa gede segini ya, Teh? Iya.
Ada dua kartu. Ini Coba. memiliki dari kartu-kartu ini nih, bocoran Ini ada itu sesuatu pastinya ada dong di sesuatu balik yang kartu berhubungan ini. dengan Pak Teguh. Iya, silakan. Bapak berkenan untuk membuka kartu yang paling atas, Pak. Silakan. Boleh pilih jadi ya? Dua-duanya, Pak. Karena Boleh dua-dua. Secara bersamaan boleh, Secara Pak? bersamaan dua-duanya. Siap. Dua-duanya. Ya. Yang paling atas, Pak. Antara kereta api. dan Kereta taksi. api atau taksi? Kalau dulu Ibu sama Bapak kalau jalan-jalan naik kereta api juga nggak, Pak? Yang mana gitu, Pak? Pernah sih pada saat saya pulang kampung, di saat saya coba mengenalkan calon istri saya kepada orang tua, saya naik kereta api. Oh gitu, Pak. Betul. Nah di saat pulang ke Purwokerto, kalau saya pakai bahasa Indonesia saya dikira orang jauh. Akhirnya taksi yang saya bayar kan taksi preman, pasti bayar akan mahal. Iya. Penawaran akan mahal. Saya tawar pakai bahasa Banyumas. Oh, Kayak gitu. lah ngapak ya? Lah ya iyalah. Lah. Tanya Apa orang kepenak? Gie ke pira gie. Aku Pira. bang Sokaraja pira bayar Lo sebenarnya lo larang banget semua untuk cedek ngono kok. Larang banget ke primen sih Kak. Ayo wis cepet, wetenge wis kencot kie, gitu ya. Saya cari-cari istri saya di mana. Iya. Nggak taunya lagi jongkok ketawa. Karena baru pertama dengar saya mau ngomong Banyumasan. Mengapak-ngapak ya? Ngapak baik. Terus pas ketawa, lah Orang orang ngapak, diapak-apak orang yang meletek dewek. Gitu nggak, Mbak, orang ngapak bilang, orang ngapak orang kepenak. Nah, Oh orang ngapak orang kepenak. Weh salam ngapak. Aduh saya kalau disuruh bahasa Jawa ngapak-ngapak kok Oh, orang yang Mas, bisa Pak. berhenti. Oh, ini oh, supir ini. taksinya Pak dulu Pak. Ya, beda. Oh Ini begitu. kamu bawa Wis. apa? Bawa apa kemarin? Bawa buat bapak nih Pak. Rika bawa apa Rika? Rika Rika. nggak apa-apa Ge. Hah? Gak bisa bahasa Jawa Pak. Kapok kan. Dia bisanya bahasa kalbu Pak. Bahasa Nah ini ada kotak. Mari Pak kita buka. Apakah Bismillahirrahmanirrahim. isi di dalam Mudah-mudahan kotak ini? menakutkan. Apakah Apa tuh, isinya? Silakan keluarkan. Siapa nih yang Keluarin bocorin Pak. ini? Nih. Ini ada Mendoan. 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 Kalau ini Oh ini ada cerita apa lagi Pak dengan mendoan? Apakah Bapak pernah beli 5 ngaku 1? Kita tidak tahu. Apa Pak ini Pak? Iya, ini mendoan. Ini krosang ya kalau nggak salah ya. iya betul sekali Pak. Ini adalah makanan khas kami di Banyumas dan kemudian keseharian saya hampir tiap hari makannya disiapkan sama orang tua kami mendoan, berangkat sekolah mendoan. Saya kalau memilih antara dua ini, saya Ya. pilih mendoan otomatis nih. Wah juara. Saya juga Pak. Mendoan pakai cabe, Iya, pakai sedap kecap. banget. Kecap itu. Nasinya anget. Nah, Wah, enak sekali. apalagi Wah, dibayarin enak sekali. teman. Terima kasih Bapak Teguh Arif, terima kasih Terima banyak. kasih.